Di saat dunia komunikasi seluler runtuh di sekitarnya, Lei Jun, pendiri Xiaomi, menciptakan salah satu industri ponsel terbesar di dunia. Meskipun Apple mungkin telah memulai revolusi ponsel pintar, Xiaomi masih menduduki puncak tangga lagu dalam hal kemudahan penggunaan dan keterjangkauan. Namun, bagaimana Lei Jun mampu membangun bisnis sebesar itu? Ini adalah kisah seorang pria yang beralih dari tidak memiliki aset menjadi investasi bernilai miliaran dolar. Ini adalah kisah tentang pertikaian, kerja keras, dan kesuksesan. Ini adalah kisah gila tentang Lei Jun dan bagaimana ia menciptakan dan membangun Xiaomi dari awal. Kisah dimulai pada tahun 1969, saat Lei Jun lahir di kota Xiantao, Tiongkok. Kenyataannya, kehidupan Lei tidak pernah mudah. Dalam kasusnya, ada cukup banyak materi untuk diterbitkan dalam bentuk buku tentang rasa sakit dan penderitaan. Tumbuh di dekat kota metropolitan industri Wuhan, ia mengalami masa-masa sulit selama sebagian besar masa kecilnya. Setelah revolusi kebudayaan, mengajar menjadi profesi yang tidak terhormat, dan kedua orang tuanya adalah guru. Ayahnya memperoleh $7 per bulan, dan bahkan dengan penghasilan itu, ia tetap mendukung minat Lei dalam bidang elektronika saat ia masih kecil. Sejak kecil, Lei gemar membongkar dan merakit ulang radio. Dengan menggunakan 2 baterai, sebuah bohlam dalam kotak kayu buatannya sendiri, beberapa kabel, dan bahan-bahan lain, ia menciptakan lampu listrik pertama di komunitasnya. Selanjutnya, ia meninggalkan sekolah menengah Mian yang pada tahun 1987 dan mendaftar di Universitas Wuhan, tempat ia memperoleh gelar sarjana dalam ilmu komputer pada tahun 1991. Tujuan utamanya adalah menggunakan pendidikannya untuk mengabdi kepada dunia setelah lulus. Bahkan, ia tertarik dengan karya Steve Jobs saat masih kuliah dan termotivasi oleh salah satu pendiri Apple. Jadi ia berencana untuk meluncurkan perusahaannya sendiri dan menyelesaikan kuliahnya dengan cepat sehingga ia dapat fokus sepenuhnya pada perusahaan itu. Ini menandai dimulainya perjalanan Lei dan pergeseran dalam industri telepon pintar. Lei, yang kebetulan adalah seorang pengusaha hebat, mengatasi tantangan tanpa goyah, dan mencapai prestasi yang mungkin sulit bagi kebanyakan orang, ia segera mulai bekerja untuk bisnis perangkat lunak Cina Kingsoft setelah lulus. Pada tahun 1992, ia bekerja di sana sebagai seorang insinyur. Ia dengan cepat naik ke posisi CEO perusahaan, berkat kompetensi dan kegigihannya. Dan pada tahun 2007, ia membimbing bisnis tersebut menuju IPO di Bursa Efek Hong Kong. Selama bekerja di Kingsoft, Lei mendirikan toko buku daring, Joyo.com, pada tahun 2000. Dan pada tahun 2004, ia kemudian menjual bisnis tersebut ke Amazon.com seharga $75 juta AS. Pada awal dekade ini, Lei juga melakukan investasi di UC dan Y2. Perusahaan rintisan yang menguntungkan, ia juga mengelola total 70 putaran investasi untuk bisnisnya. Ia akhirnya meninggalkan perusahaan perangkat lunak tersebut setelah 16 tahun menjabat sebagai CEO karena alasan keselamatan. Dan ia kemudian bergabung kembali dengan Kingsoft sebagai wakil ketua. Setelah beberapa hari, ia mengumumkan investasinya di UC Web dan Fancel.com. Kemudian Lei diangkat menjadi ketua UC Web. Seperti yang Anda ketahui, Alibaba saat ini memiliki lebih dari 500 juta pengguna aktif yang menggunakan peramban UC Web. Akhirnya, Lei Jun berpikir untuk memperkenalkan teknologi seluler baru, karena ia ingin menguasai pasar telepon pintar yang berkembang pesat. Ia terus mengikuti hasratnya dan akhirnya mendirikan perusahaan yang akan mengubah dunia teknologi seluler selamanya. Xiaomi Corporation, perusahaan senilai $50 miliar dengan operasi kurang dari 10 tahun, terdaftar di Bursa Efek Hong Kong. Sejarah perusahaan ini menarik, penuh dengan pasang surut. Pada tahun 2010, Xiaomi didirikan oleh mantan CEO Kingsoft Lei Jun. Saat itu, industri telepon pintar sedang mengalami penurunan. Pabrikan papan atas seperti Samsung dan Apple memperoleh pangsa pasar seiring dengan konsolidasi sektor ini. Namun, perusahaan-perusahaan terkemuka sepanjang masa seperti Nokia dan BlackBerry mulai terlupakan. Namun, dalam waktu 3 tahun sejak didirikan, Xiaomi berubah dari merek yang tidak pernah didengar orang menjadi merek telepon pintar terbesar di Tiongkok pada tahun 2013. Saat itu, semua orang percaya bahwa perang telepon pintar telah berakhir.
Bisnis ini berupaya menghadirkan kualitas hebat dengan harga yang kompetitif, menyediakan lebih banyak fitur dan antarmuka pengguna yang lebih baik daripada Android. MIUI pun diciptakan. Saat ini, ada 291,6 juta pengguna aktif perusahaan Xiaomi. Strategi bisnis tersebut sering disebut sebagai tiruan. Sementara itu, Xiaomi menegaskan bahwa mereka mematuhi standar lain. Meskipun ia sudah dianggap sukses oleh masyarakat pada usia 40 tahun, ia merasa belum memenuhi tujuan jangka panjangnya untuk mendirikan perusahaan Tiongkok yang memiliki daya tarik dan rasa hormat internasional. Ia bertujuan untuk membangun bisnis yang dapat bersaing dengan Sony dan Apple, dua perusahaan internasional yang terkenal. Agar dapat bersaing di pasar yang saat itu tumbuh paling cepat, ia mendirikan Xiaomi bersama 13 karyawan lainnya. Target pasar pertama mereka adalah industri telepon pintar. Selain itu, ia dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi sektor tersebut yang dapat ia atasi. Saat itu, perusahaan-perusahaan terkenal seperti Apple dan Samsung mendominasi pasar. Namun, perusahaan-perusahaan ini sekarang menjual ponsel kelas atas yang sangat mahal, dan di sisi lain, Tiongkok memiliki banyak perusahaan tiruan yang menjual ponsel murah dan berkualitas buruk. Tidak ada yang benar-benar memenuhi kebutuhan pasar. Akibatnya, rencana mereka adalah memproduksi telepon pintar dengan menggunakan pemasok dan komponen yang sama dengan merek-merek besar, tetapi menjualnya dengan harga yang jauh lebih murah. Namun yang menarik adalah mereka memulai dengan membangun basis pelanggan potensial daripada langsung memproduksi telepon. Karena mereka tahu bahwa tanpa jaringan distribusi, pemasok komponen mungkin tidak mau memasok Xiaomi. Chen, seorang miliarder dari Hong Kong, dengan murah hati mendanai Lei. Chen bertanggung jawab atas properti Hang Lung, yang mendukung Morning Sea Ventures, dan selama bertahun-tahun telah menjadi investor tetap dalam bisnis Lei. Pada 16 Agustus 2010, Xiaomi secara resmi meluncurkan MIUI, sistem operasi berbasis Android mereka. Karena Google tidak tersedia secara resmi di pasaran, ponsel Android di Tiongkok tidak menjalankan sistem operasi Google Android resmi, dan pada tahun 2010, versi Android di Tiongkok belum disempurnakan dengan baik. Oleh karena itu, tim mengembangkan sistem operasi untuk ponsel Android di pasaran Tiongkok. Xiaomi mengembangkan MIUI, versi Android mereka sendiri. Dari basis pengguna tersebut, ponsel tersebut memperoleh jutaan pengguna dalam tahun pertama, dan langsung menjadi populer. Pada bulan Agustus 2011, Xiaomi merilis ponsel pertamanya, Xiaomi Phone, secara eksklusif daring, sangat mengesankan untuk bisnis baru. Saat ini, Xiaomi adalah perusahaan Tiongkok yang berfokus terutama pada pengembangan ponsel pintar, selain menawarkan laptop, aplikasi seluler, aksesoris seluler, perangkat yang dapat dikenakan, peralatan rumah tangga, dan perangkat rumah pintar. Namun pada awalnya, ROM MIUI secara eksklusif dikembangkan oleh bisnis perangkat lunak yang menggunakan sistem operasi Android Google. Karena Mi 1 diterima dengan baik, iterasi kedua ponsel pintar tersebut memiliki fungsi yang lebih canggih. Seiring berjalannya waktu, MIUI menjadi sangat populer dan telah diadaptasi ke perangkat lain. Dalam bahasa Inggris dan Mandarin, MIUI dapat diunduh dan diinstal pada lebih dari 200 perangkat pada tahun 2014. Bahkan non-pengembang dapat dengan cepat menginstal MIUI pada ponsel mereka menggunakan APK MIUI Express. Lebih dari 30 juta orang di seluruh dunia menggunakan MIUI Xiaomi pada akhir tahun 2013. Ponsel Mi 2 pertama kali diluncurkan pada tahun 2012, dan setahun kemudian, perusahaan mengumumkan bahwa lebih dari 10 juta ponsel terjual dalam waktu yang lebih singkat. Hugo Barra dipekerjakan oleh perusahaan pada bulan Agustus 2013 dari Google, di mana ia menjabat sebagai Wakil Presiden Manajemen Produk untuk platform Android. Barra berkonsentrasi untuk membantu ekspansi global Xiaomi. Selain itu, Xiaomi meluncurkan Mi 3 pada akhir tahun 2013, dan perusahaan tersebut menduduki peringkat ke-6 sebagai merek telepon pintar terpopuler di Tiongkok. Bisnis tersebut akhirnya berhasil merebut pasar teknologi di negara-negara seperti Inggris, Australia, dan banyak negara lainnya dengan bantuan Mobacity. Perusahaan ini meluncurkan lini TV pintarnya pada tahun 2013. Pada tahun 2014, diumumkan bahwa mereka akan memperluas bisnis mereka keluar Tiongkok, dengan Singapura sebagai tujuan awalnya. Perusahaan ini bermaksud untuk memasuki pasar Malaysia dalam waktu 2 bulan. Pada tahun 2016, Xiaomi meluncurkan ponsel pintar Mi 5, dan berkat kerja sama mereka, perangkat seluler Xiaomi secara resmi dapat diakses di Uni Eropa pada bulan September tahun yang sama. Toko Mi pertama di UE dibuka di Athena pada tahun 2017.
Kerjasama antara Xiaomi dan 3 perusahaan telekomunikasi diumumkan pada tahun 2018 untuk menjual ponsel pintar di Inggris, Denmark, Irlandia, Austria, dan Swedia. Pada pertengahan tahun 2019, perusahaan ini meluncurkan ponsel Xiaomi Mi 9 yang dilengkapi pemindai sidik jari pada layarnya. Selain itu, ponsel mereka telah menjadi barang terlaris di situs e-commerce seperti Taobao dan JD.com, tetapi sebagai akibat dari popularitasnya, kini terjadi peningkatan persaingan karena perusahaan-perusahaan Tiongkok mulai meniru strategi Xiaomi. Pada tahun 2015, Xiaomi mengalami penurunan penjualan pertamanya karena perusahaan-perusahaan baru seperti Oppo dan Vivo mengambil alih posisi teratas. Bagi Xiaomi, itu adalah titik balik penting yang mengarah pada kembalinya kompetensi inti perusahaan. Penekanan mereka lebih pada produksi teknologi berkualitas tinggi yang unggul dan inovatif. Saat ini, di antara semua perusahaan di Tiongkok, Xiaomi memegang salah satu jumlah paten tertinggi atas kekayaan intelektual. Saat ini, Xiaomi merupakan salah satu dari 5 produsen ponsel teratas. Xiaomi memiliki kehadiran yang kuat di Tiongkok, Malaysia, India, Filipina, dan Brasil, serta memiliki keluarga yang beranggotakan 8.000 orang dan pendapatan tahunan lebih dari $2 miliar. Xiaomi telah berinvestasi di 20 perusahaan rintisan dan berambisi untuk mendukung perluasan lebih dari 100 bisnis. DST Global, Qualcomm Ventures, dan Temasek Holdings adalah beberapa dari investor terkenal. Dalam 6 putaran investasi, Xiaomi telah mengumpulkan total $45 miliar. Investasi besar dalam penelitian dan pengembangan juga menjadi sorotan, dengan peningkatan tahunan hampir 20% yang menunjukkan komitmen kuat perusahaan terhadap inovasi. Selain dominasi di pasar ponsel, Xiaomi memperluas langkahnya ke industri kendaraan listrik dengan meluncurkan sedan SU7. Peluncuran ini menandai masuknya Xiaomi ke pasar EV, yang berhasil terwujud dengan penjualan 70.000 unit dalam waktu kurang dari setahun. Di sektor ponsel pintar, tahun 2024 menjadi ajang pembuktian bahwa inovasi tak memiliki batas, dan Xiaomi 14 Ultra hadir sebagai mahakarya teknologi terbaru yang merevolusi pengalaman Anda. Dirancang dengan presisi dan dilengkapi spesifikasi terbaik, Xiaomi 14 Ultra bukan hanya sekadar smartphone, melainkan sebuah ikon teknologi yang menghadirkan performa, desain, dan fotografi pada level yang tak tertandingi, mengusung prosesor Snapdragon 8 Gen 3 yang paling mutakhir. Xiaomi 14 Ultra memberikan performa tanpa kompromi untuk semua kebutuhan Anda. Dari gaming intensif hingga pengeditan video berkualitas tinggi, semua dapat dilakukan dengan lancar berkat dukungan RAM LPDDR5X dan penyimpanan UFS 4. Untuk menjaga suhu tetap optimal, sistem pendingin liquid cooling generasi baru memastikan performa puncak yang konsisten, bahkan dalam beban kerja berat. Fotografi adalah inti dari Xiaomi 14 Ultra. Kamera utama 1 inci 50 megapiksels, hasil kolaborasi dengan Leica, membawa pengalaman fotografi profesional ke dalam genggaman Anda. Dengan aperture variabel, hasil foto tetap sempurna di berbagai kondisi pencahayaan. Mode Leica autentik dan vibran memberikan kebebasan kreatif untuk mengabadikan momen dengan sentuhan warna yang hidup atau detail yang natural. Kamera periskop dengan zoom optik hingga 10x menjadikan setiap objek jauh terlihat dekat, sementara mode astrofotografi memungkinkan Anda menangkap keindahan langit malam dengan kejelasan luar biasa. Layar Xiaomi 14 Ultra adalah mahakarya lain yang memukau. Panel AMOLED LTPO2.0 dengan resolusi 2K dan refresh rate adaptif hingga 120 Hz memberikan pengalaman visual yang sangat halus dan responsif. Dengan tingkat kecerahan puncak 3000 nits, Anda akan tetap nyaman menikmati konten, bahkan di bawah sinar matahari paling terang. Untuk daya,
Xiaomi 14 Ultra menawarkan baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian kabel HyperCharge 120W dan pengisian nirkabel 50W. HyperOS di Xiaomi 14 Ultra menghadirkan AI canggih yang beradaptasi dengan kebutuhan Anda, memberikan pengalaman personalisasi yang mendalam. Menciptakan smartphone yang tidak hanya tangguh tetapi juga mewah, Xiaomi 14 Ultra bukan hanya sekadar smartphone, ini adalah pernyataan visi dan gaya hidup Anda. Xiaomi adalah kisah tentang mimpi besar yang diwujudkan dengan tekad dan inovasi tanpa henti. Dari sebuah perusahaan rintisan kecil di Tiongkok hingga menjadi salah satu pemimpin teknologi dunia, Xiaomi telah membuktikan bahwa visi yang kuat, strategi yang tepat, dan keberanian untuk menghadirkan solusi baru dapat menciptakan perubahan yang signifikan. Perjalanan Xiaomi tidak hanya menjadi inspirasi bagi industri teknologi, tetapi juga mengajarkan kita bahwa kesuksesan bukan hanya tentang produk yang diciptakan, melainkan juga tentang hubungan yang dibangun dengan pengguna. Melalui filosofi, lebih baik untuk semua orang, Xiaomi terus melangkah maju, membawa inovasi ke setiap sudut kehidupan, dan membentuk masa depan teknologi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sejarah ini bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari babak baru yang menjanjikan. Xiaomi telah mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi, dan dunia akan terus menyaksikan langkah-langkah berikutnya dari perusahaan yang lahir dari semangat untuk menghadirkan yang terbaik bagi semua.